Talhah bin Ubaidillah, perisai Rasul di Perang Uhud. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Rasul dari suku Quraisy yang termasuk dalam Asabiqunal al-Awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satu kisah Talhah bin Ubaidillah yang begitu masyhur yaitu peran besarnya saat Perang Uhud terjadi. Begitu heroiknya Talhah karena bersedia menjadi tameng perisai bagi Nabi Muhammad saat perang hingga tubuhnya diserang panah serta senjata perang yang lain. Memiliki kepribadian yang begitu pemurah dan juga dermawan di samping keberaniannya. Jika ditilik dari garis keturunan, maka nasab dari Talhah adalah Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab, hingga sampai pada Ka'ab bin Luhai. Ibunya yang bernama Es-Sabah binti Al-Hadrami pada akhirnya juga memeluk Islam dan menjadi bagian dari seorang muslimah. Talhah bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talhah bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Bushra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talhah berada di Bushra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana. "Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Makkah?" Mendapati itu Talhah pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Makkah." Ternyata orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talhah, dia melanjutkan pertanyaannya, "Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?" Talhah menjawab, "Ahmad yang mana?" Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi serta maksud dari perkataannya, "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya." Kemudian, sang pendeta melanjutkan, "Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma. Dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut wahai anak muda," ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talhah dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dengan perkataan pendeta Bushra, Talhah pun segera pulang menuju Makkah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi. Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya, "Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?" Mereka pun menjawab, "Ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya." Talhah pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam, "Aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya, terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya. Karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy," lanjut Talhah. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talhah. Setelahnya dia menceritakan kisah Rasulullah dari di Gua Hira, hingga turunnya ayat pertama. Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talhah balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Bushra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talhah bertemu Nabi Muhammad dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talhah. Talhah pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya. Cobaan berat Talhah karena memeluk agama Islam. Karena masih begitu ditentang oleh kaum kafir Quraisy, peristiwa masuk Islamnya Talhah pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talhah dari Islam. Mula-mulanya mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talhah agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talhah, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talhah pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher. Sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak serta mencaci maki Talhah yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Es-Sabah.
Kisah Talhah bin Ubaidillah sudah begitu berat bahkan saat pertama kali memeluk Islam. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Huwailid menyeret Talhah dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke algojo, hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talhah dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain, sepasang sahabat yang mulia. Sementara itu, perjuangan Talhah dalam mempertahankan keimanan dan memperjuangkan Islam masih berlanjut lagi, hingga dia juga bergelar Asy Syahidul Hayy. Kisah Talhah yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Meski begitu, sebenarnya pasukan Muslim akan mendapatkan kemenangan andai pasukan pemanah di atas bukit mendengarkan perintah Rasul untuk tetap berjaga. Posisi menjadi berbalik saat mereka menuruni bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Karena terdesak, Talhah bin Ubaidillah dari Muhajirin, serta 11 orang Ansyar melindungi Rasulullah dengan mengantar beliau menuju atas bukit. Sayangnya, tentu karena posisi berbanding terbalik dan kaum Muslim saat itu terdesak, sepanjang perjalanan terdapat banyak halangan dari musuh. Satu persatu kaum Ansyar jatuh bertumbangan sementara Talhah bertahan untuk mendampingi Rasul menuju bukit. Dia memeluk Rasulullah dengan tangan kiri serta dadanya, kemudian mengayunkan pedang di tangan kanan ke segala arah untuk menghalau panah yang datang. Dia juga dengan berani mengayunkan pedang ke musuh yang mengerubungi tanpa mempedulikan tubuhnya yang terluka akibat sabetan pedang dan panah. Total terdapat sekitar 70 anak panah yang menancap pada tubuh Talhah dengan jari tangan yang putus. Karena inilah, dia mendapat gelar Asy Syahidul Hayy atau seorang syahid yang hidup akibat banyak yang mengira bahwa Talhah telah syahid, namun ternyata masih hidup. Kisah Talhah bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talhah mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talhah bin Ubaidillah berada di pihak berlawanan dengan Ali. Talhah pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian sebuah anak panah mengenai betis Talhah. Karena menancap dengan luka terlalu dalam, beliau pun akhirnya wafat di usianya ke-60 tahun. Tubuh Talhah bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talhah bin Ubaidillah, "Orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talhah." Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talhah yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talhah yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang dan lembing hingga jari yang terputus nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Asy Syahidul Hayy, Talhah juga mendapatkan gelar Talhah Al-Jaud, Talhah yang pemurah, serta Talhah Al-Fayyad atau Talhah yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Talhah bin Ubaidillah sejak muda memiliki bakat serta insting yang kuat dalam berdagang. Karena kemahirannya itu, dia dikenal sebagai pebisnis mahir yang masuk dalam jajaran pebisnis sukses dan kaya. Salah satu sahabat Rasul, yaitu Said bin Zaid pernah mengatakan bahwasanya Talhah adalah seorang yang amat pemurah. Tidak ada seorang yang sebegitunya memberikan pakaian, harta, serta makanan seperti Talhah. Kisah Talhah bin Ubaidillah dan 700.000 dirham miliknya. Talhah bin Ubaidillah merupakan sosok yang dikenal begitu teguh pendirian, jujur, dan sangat dermawan. Dari awal memeluk Islam, dia tidak pernah mengingkari janji dan kedermawanannya terlihat pada sebuah kisah 700.000 dirham yang akan dibahas berikut. Suatu ketika, dia pernah pulang dengan membawa keuntungan dagang yang begitu besar, yaitu sebesar 700.000 dirham. Tetapi setelah itu, entah mengapa Talhah tidak bisa tidur karena merasa tidak tenang dan gelisah. Melihat hal itu, istri Talhah pun bingung dan menanyakan apa gerangan yang terjadi hingga kemudian bertanya, "Mengapa begitu gelisah? Apakah aku melakukan suatu kesalahan?" Talhah pun menjawab, "Engkau tidak melakukan kesalahan apapun,
Hanya saja terdapat sesuatu yang mengganggu pikiranku. Pikiran yang tidak tenang sebagai hamba karena ada harta yang tertumpuk di rumahnya." Istri Talhah pun menjawab, "Mengapa sampai risau begitu? Bukanlah masih banyak yang membutuhkan pertolongan melaluimu?" Dia melanjutkan, "Bagikanlah saja uang tersebut esok hari pada orang-orang yang membutuhkan." Talhah begitu bahagia mendapati jawaban penuh bijak dari istrinya itu. Dia berkata, "Semoga Allah selalu merahmatimu. Sungguh, kau adalah wanita yang mendapatkan taufik Allah." Akhirnya, pada keesokan hari Talhah pun membagikan uang itu pada fakir miskin Muhajirin dan Ansyar. Walau didapat dari hasil usahanya sendiri, dia merasa tidak berhak untuk memegangnya. Deretan kisah Talhah bin Ubaidillah begitu menginspirasi banyak umat karena keberanian serta kedermawanannya. Demikianlah kisah pendek Talhah bin Ubaidillah, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin.